Jemaat Tuhan yang dikasihi, puji Tuhan. Selamat kita berbakti kepada Tuhan. Dan sekali lagi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Memang benar Tuhan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan di dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan sentiasa berada di hadapan kami. Tangan-Mu Tuhan sentiasa Tuhan memegang setiap langkah jalan hidup kami. Kami percaya selalu ada jalan di setiap kemauan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami sentiasa berada di jalur-Mu, di jalan yang Engkau tunjukkan. Terima kasih, berkati setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Baik sedikit kami memberinya Tuhan dari lubuk hati kami, karena ucapan suku kami, dan kami mengaku Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami belajar firman-Mu, untuk kami Tuhan disirami, dibenihi dengan firman-Mu, agar kami terus bertumbuh di dalam iman kami terus meningkat, iman kami Tuhan Yesus terus berbuah sampai kedatangan-Mu untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita kembali lagi dengan sambungan firman Tuhan untuk siri yang ketiga, yaitu masih dengan tema To be a winner of life. Yang mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel bagi 7 ayat 1 sampai ke 13. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel bagi 7 ayat 1 sampai ke 13. Saya baca untuk kita semua. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengambil tabut perjanjian Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah semua kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah semua, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mezbah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mezbah, mereka menerima air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan semua menghakimi orang Israel di Mezbah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mezbah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu, semua mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika semua berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang semua mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah
orang-orang Israel dari Mezbah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Beka. Kemudian semua mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mezbah dan Yesana, yang menamainya Ebed-Ezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan, tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup semua. Wow, luar biasa. Jadi saya mulakan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu cerita, ya, di mana seorang hamba Tuhan menceritakan, ya, di tempat pelayanannya, di dalam pelayanannya, ya, di mana di antara pemimpin gereja, ya, termasuk pastor dan pemimpin gereja, ya, mereka tidak ngam sesama sendiri mereka, ya. Ada juga yang tidak tunduk kepada kepimpinan esko daerah. Jadi mereka saling membawa haluan masing-masing, ya, tiada kerendahan hati di antara mereka. Jadi di dalam, ya, hati saya terpikir, saya berkata di dalam hati saya, jika mereka, ya, tidak ngam antara satu dengan yang lain, seringkali ada perselisihan di antara mereka. Dan jika mereka tidak tunduk ke atas kepimpinan, ya, pemimpin atasan esko daerah, mereka membawa haluan masing-masing, berbuat sesuka hati, ya, berarti tiada perubahan di dalam kehidupan mereka. Apa bezanya kehidupan mereka dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Memang mereka melayani sebagai pemimpin, memang mereka menyampaikan firman Tuhan, tetapi sebenarnya jika begitu yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka hidup dalam kekalahan, ya. Bagaimana mereka dapat memimpin jemaat Tuhan jika itu yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Bagaimana mereka memimpin, membawa jemaat Tuhan ini ke dalam jalannya Tuhan, ya, yang Tuhan telah percayakan kepada mereka, sedangkan mereka sendiri kalah terhadap mereka sendiri. Jadi di akhir zaman ini, jemaat Tuhan yang dikasihi, gereja Tuhan harus fokus dulu pada perubahan hidup, perubahan terhadap diri sendiri, sebelum kita benar-benar menang. Sebelum kita menjadi seorang pemenang, kita harus terlebih dahulu fokus pada perubahan hidup. Sebab yang lama pasti sudah berlalu jika kita ada di dalam Kristus. Yang lama berlalu, yang lama telah kita tinggalkan, dan kini yang baru datang ia di dalam Kristus. Bukan kehidupan kita yang telah berlalu itu. Jadi hendaklah kita terlebih dahulu dapat mengalahkan dan menaklukkan diri kita sendiri, sehingga kita benar-benar telah berubah, transformasi benar-benar telah terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah kemenangan yang sebenar. Ya, percaya katakan amin. Barulah kita dapat menjadi seorang pemimpin. Barulah kita dapat menjadi seorang yang pemenang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Tahukah Anda bahwa masalah terbesar yang kita hadapi bukan masalah keuangan, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah kesehatan, bukan masalah keluarga, tetapi masalah terbesar yang kita hadapi adalah masalah diri kita sendiri. Maksudnya masalah diri sendiri, kita sungguh sangat sulit untuk mengalah dan menguasai diri kita sendiri. Itulah raksasa sebenarnya yang menguasai kehidupan kita. Sebenarnya raksasa bukan yang berada di luar, bukan masalah kesehatan kita, masalah keuangan, masalah pekerjaan, bukan. Raksasa itu adalah diri kita sendiri yang berada di dalam kita. Patu utama yang seringkali mengalahkan, merusakkan dan menghancurkan hidup kita adalah diri kita sendiri. Raksasa diri sendiri adalah
keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita. Rasa diri sendiri inilah yang harus kita kalahkan, yang harus kita taklukkan, yang harus kita binasakan. Kita mampu melakukannya karena Roh Allah ada di dalam diri kita semua. Ya, percaya katakan amin. Ya. Jika kita ada mampu mengalahkan ini, kita berserah kepada pimpinan Roh Kudus, ya, barulah kita dengan mudah mengalahkan rasa yang ada di luar kita. Barulah hidup kita menjadi seorang pemenang sejati. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan mau kita hidup, ya, berkemenangan di dalam area kehidupan kita. Menang di marketplace, menang di sekolah, menang di tempat kita kerja, menang di dalam bisnis kita, menang di dalam keluarga kita, menang di dalam pelayanan kita, menang dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan kehendaki. Memang tidak dapat disangka dalam pertandingan kehidupan kita yang kita hadapi memang sangat berat dan sungguh suka. Tetapi percayalah, kita harus keluar sebagai seorang pemenang. Jadilah sebagai seorang pemenang. Amen. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ya, kita kembali kepada teks firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan 1 tahun, 2 tahun, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Selama 20 tahun mereka hidup di dalam kekalahan. Coba bayangkan, coba perhatikan, hidup di dalam kekalahan selama 20 tahun. Bayangkan, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Yang mereka mampu lakukan hanyalah mengeluh kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan mengenai kekalahan hidup mereka. Hanya itu yang mereka mampu lakukan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan sepertinya berdiam diri. Tuhan sepertinya tidak peduli dengan kesusahan dan penderitaan yang mereka hadapi akibat kekalahan hidup mereka. Mengapa Tuhan sepertinya membiarkan dan meninggalkan mereka? Kekalahan bangsa Israel kepada orang Palestina bukan sebab orang Palestina lebih kuat, lebih pintar, lebih hebat dari mereka. Bukan berarti alat peperangan mereka lebih canggih dari alat peperangan bangsa Israel. Tidak. Tetapi karena ada raksasa di dalam diri mereka. Apa raksasa itu? Ya. 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel. Demikian kata Samuel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan separuh hati, ya, bukan 90%, bukan 99%, sepenuh hati, segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Palestina. Inilah penyebab mengapa Allah tidak turun tangan menolong bangsa Israel dalam peperangan dan terus membiarkan mereka mengalami kekalahan demi kekalahan, tidak berdaya sepanjang 20 tahun. Ya, mereka hidup dengan kekalahan karena kekalahan yang mereka alami adalah kekalahan yang luar biasa. Kekalahan yang amat memalukan mereka. Meskipun selama ini mereka telah membelakangkan hamba Tuhan,
Mereka tidak mengindahkan teguran hamba Tuhan. Hidup mereka tidak peduli dengan hamba Tuhan. Mereka kepahitan dengan hamba Tuhan karena sering menegur mereka. Maka mereka membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, semua tetap punya belas kasihan terhadap mereka. Semua tidak tetap peduli dengan mereka. Semua tetap mengasihi mereka. Begitulah hati seorang hamba. Semua tidak sampai hati melihat kesusahan dan penderitaan yang dihadapi, yang dialami oleh bangsa Israel. Tidak sanggup lagi semua melihat bangsa Israel terus hidup di dalam kekalahan. Semua tahu, ya, dan semua mahu bangsa Israel harus hidup berkemenangan, bukan hidup menjadi hamba. Bangsa Israel tidak patut menjadi hamba kekalahan. Jadi apa yang semua lakukan agar bangsa Israel menjadi pemenang kehidupan? Ya, mari kita lihat dan pelajari apa yang dilakukan oleh semua bagi bangsa Israel agar menjadi pemenang dalam kehidupan. Yang pertama, semua mengajak mereka bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Ya. Semua sangat sedih melihat bangsa Israel terus hidup dalam kekalahan. Maka semuanya datang kepada mereka tanpa diundang. Semua menegur mereka dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang semuanya sampaikan? Apakah semuanya menyampaikan firman Tuhan khotbah tentang penghiburan? Bukan. Apakah semua berkhotbah tentang bagaimana cara mengatasi masalah mereka? Bukan. Apakah semua berkhotbah ya menyampaikan khotbah bagaimana cara hidup sukses? Apakah semua menyampaikan khotbah tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tentang pertolongan dan mujizat Tuhan yang dahsyat? Bukan. Apakah semua berkhotbah tentang berkat yang berkelimpahan? Bukan. Bukan khotbah populer yang seperti itu yang semua sampaikan kepada mereka. Ya, memang khotbah seperti itu ya sangat disenangi oleh jemaat Tuhan, dan pastor yang menyampaikan khotbah seperti itu ya sangat terkenal. Orang akan datang berduyun-duyun mendengar khotbah seperti itu. Orang akan sangat senang dengan pastor. Orang akan mengatakan pastor ini hebat. Ya. Orang akan like, orang akan subscribe di YouTube, di media sosial. Bukan khotbah seperti itu yang semua sampaikan. Semua melayani bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk menyenangkan manusia. Semua yang melayani untuk berkenan di hadapan Allah. Semua yang melayani agar jemaat Tuhan hidup berkenan di hadapan Allah. Tidak terlintas, ya tidak ada niat sedikit pun untuk semua melayani menjadi orang yang hebat dan terkenal. Mungkin kita bertanya, apakah semua tidak memahami keadaan ya bangsa Israel yang memerlukan penghiburan dan pertolongan dari Tuhan akibat dari kekalahan mereka dalam peperangan? Ya, memang semua ya tahu dan memahami keadaan mereka yang memerlukan penghiburan dan pertolongan dari Tuhan. Semua tahu, semua paham semua itu. Semua mengerti bahwa bangsa Israel memerlukan mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Tetapi semua tidak berubah sesuai menurut selera mereka. Di akhir zaman ini orang datang beribadah ya untuk mendengar khotbah yang disampaikan sesuai dengan selera mereka, menurut kehendak mereka. Orang akan lari bila khotbah disampaikan tidak enak didengar kuping telinga, menyakitkan hati mereka. Orang akan lari bila firman Tuhan yang disampaikan ya tidak menyenangkan hati mereka. Telinga mereka akan ditutup dari kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak akan datang ke gereja lagi. Mereka tidak akan ikut live streaming lagi.
Mereka memisahkan diri dari persekutuan orang percaya. Orang zaman sekarang juga tidak mau mendengar firman Tuhan yang panjang. Mereka hanya mau mendengar firman Tuhan yang sekadar 15 menit, paling lama 30 menit. Ya, jika firman Tuhan lama dengan lebih dari itu, hanya tubuh mereka saja yang duduk di kursi. Jika masih beribadah ya bersama di gereja, di bangunan gereja, tetapi hati dan pikiran mereka di tempat lain. Tiada lagi fokus kepada Tuhan. Ya, jika live streaming sekarang 15 menit, 30 menit, mereka akan tutup, mereka akan keluar. Tidak mengikuti live lagi. Ya, tidak beribadah lagi bersama. Semua tidak menyampaikan khotbah yang populer, yang mengikut selera bangsa Israel. Khotbah yang semuanya sampaikan adalah khotbah pedang bermata dua. Khotbah yang semuanya sampaikan khotbah yang menyusup sampai ke tulang sumsum. Ya, semua tahu firman Tuhan yang lebih tepat bagi kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Maka semuanya menyampaikan firman Tuhan tentang pertobatan, menyentuh tentang dosa mereka. Semuanya menekankan prinsip Alkitabiah. Semuanya menegur mereka dengan firman Tuhan untuk mengajak mereka bertobat dan kembali kepada Allah, meninggalkan dosa mereka. Itu yang semuanya sampaikan. Semuanya berkhotbah menyentuh tentang dosa bangsa Israel. Bangsa Israel telah berdosa menyembah Allah asing. Mereka telah menolak Allah dari kehidupan mereka. Maka mereka perlu bertobat sebelum mereka mendapatkan pertolongan Tuhan yang Maha Dasar. Amen. Jadi hal pertama yang harus bangsa Israel lakukan untuk mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan pembebasan dari Allah adalah mereka harus bertobat. Selagi mereka tidak bertobat, tidak perlu mereka berharap mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Tidak perlu mereka berharap pertolongan, perlindungan, dan kemenangan dari Tuhan. Mereka harus bertobat dari dosa, meninggalkan dosa mereka, harus kembali kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Mereka harus menyingkirkan segala bentuk penyembahan itu jauh-jauh dari kehidupan mereka. Bangsa Israel harus hidup menghargai Allah, hidup menghormati Allah. Hendaklah mereka benar-benar hidup menyenangkan Allah. Itu yang semuanya kehendaki. Jadi apakah kali ini mereka berdegil terhadap teguran firman Tuhan yang semuanya sampaikan? Apakah mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali kepada Allah? Apakah mereka tetap mengeraskan hati mereka terhadap seruan hamba Allah yang mengajak mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan? Apakah mereka kembali pernah dingin dengan hamba Allah, lalu menjauhkan diri dan menolak diri mereka dari hamba Allah? Ataukah mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan? Puji Tuhan, ya, mereka bertobat. Akhirnya mereka melepaskan para Allah asing dan para Asitoret dan para Baal dari kehidupan mereka. Mereka menerima teguran hamba Allah. Mereka dengan penuh rendah hati bertobat. Mereka tidak lagi keras kepala. Mereka menjauhkan Baal, menjauhkan para Asitoret, menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka bertobat kembali beribadah hanya kepada Allah. Wow, puji Tuhan. Jadi semuanya sebagai hamba Allah sudah pasti bersukacita melihat pertobatan bangsa Israel. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, sekarang banyak kebaktian lewat Zoom meeting diadakan dan saya mengikuti salah satu Zoom meeting. Dan pastor
berkhotbah tentang anak yang hilang. Jadi setelah selesai, sebelum pastor menutup khotbah itu tentang anak yang hilang, pastor mengajak para peserta dalam Zoom meeting untuk bertobat. Ya. Jadi setelah selesai khotbah disampaikan, salah seorang peserta dalam Zoom meeting itu bertanya kepada pastor tersebut, "Pastor, mengapa pastor mengajak kita bertobat? Sedangkan semua kita yang mengikuti Zoom meeting ini adalah semua orang yang percaya." Ya, pastor itu menjawab, "Ya, memang kita telah menjadi orang percaya, tetapi tidak mustahil kita menjadi anak yang hilang, anak yang hidup dalam dosa. Sebab tiada siapa yang kebal dari dosa jika dia tidak menghargai kasih karunia Allah Bapa." Amin. Contoh dari Alkitab sendiri, ya, Yudas Iskariot. Yudas seharusnya adalah orang yang berbahagia dan orang yang paling beruntung. Mengapa? Sebab Yudas dipilih secara pribadi oleh Yesus untuk menjadi seorang rasul. Salah seorang dari 12 murid Yesus. Salah seorang dari 12 rasul. Yesus mempunyai hak yang luar biasa sebagai murid sekaligus rasul Kristus. Sehingga Yudas yang mendapat pengajaran-pengajaran yang sangat penting dan luar biasa langsung dari Tuhan Yesus. Bukan seperti dari kita sekarang. Yesus hidup bersama Tuhan selama 3 tahun lebih. Yudas melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan. Selama 3 tahun setengah Yudas melayani bersama Yesus. Yudas melihat langsung mujizat demi mujizat yang Yesus kerjakan. Yudas melihat langsung kuasa dan wibawa Allah yang terjadi di dalam pelayanan Yesus. Yudas melihat langsung nubuat Yesus terjadi dari matanya sendiri, bukan didengar oleh telinganya. Dia bersama dengan Yesus. Yudas juga dipilih menjadi bendahari, tetapi Yudas tidak menghargai kesempatan itu, penghargaan yang Yesus berikan kepadanya. Yudas bukan hanya mencuri uang persembahan, bahkan dengan berani Yudas menjual imannya. Yudas menjual Yesus hanya karena 30 keping uang perak. Sehingga akibatnya Yudas kehilangan anugerah Allah, dan akhirnya dia menjadi orang yang terhilang. Jemaat Tuhan dikasihi, di akhir zaman ini banyak orang yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, padahal di mata Allah mereka bukan anak-anak Allah. Hidup mereka belum selamat jiwanya, tidak hidup di dalam kasih karunia Allah, masih hidup dikuasai oleh iblis dan mengikut kehendak iblis dan menjadi milik kepunyaan iblis seperti Yudas Iskariot. Mereka merasa diri telah diselamatkan, padahal mereka belum selamat. Tiada punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, belum hanya sekadar menjadi pengikut Kristus, tetapi bukan menjadi milik Kristus. Menolak apa yang Yesus sampaikan firman-Nya. Sebab itu Yesus berkata dalam Lukas 6:46, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ini buktinya. Orang yang paling malang hidup di dunia ini adalah orang yang mengaku diri sebagai orang yang percaya, orang yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, ya, terlibat dalam berbagai pelayanan, bahkan berkorban masa, berkorban waktu, berkorban uang, tetapi tidak pernah dikenal oleh Allah.
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi apa yang Tuhan katakan? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, nyahlah. Berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Peristiwa yang tragis ini akan terjadi bila seseorang mengikut Tuhan Yesus tanpa pertobatan di dalam kehidupannya. Meskipun dia melayani dalam nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus, tetapi tidak ada pertobatan di dalam kehidupannya, tidak benar-benar komitmen di dalam penyerahan diri kepada Allah. Memang benar, dia selalu berada di dalam lingkungan persekutuan orang-orang percaya, menjalankan upacara dan beribadah keagamaan, menjalankan upacara dan ibadah keagamaan seperti Yudas Iskariot, seperti orang Farisi dan orang Saduki, memang. Tetapi tidak ada pertobatan di dalam kehidupannya. Buahnya nyata. Akan sia-sia jika tidak memiliki pertobatan sepenuhnya. Tidak memiliki pertobatan sepenuhnya berarti tidak dikenal oleh Allah, ditolak oleh Allah. Alangkah tragisnya hidup jika kita hanya mengenal Allah tetapi tidak dikenal oleh Allah, dan Allah berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, sangat menyedihkan, sangat tragis. Jemaat Tuhan dikasihi, coba perhatikan dengan baik-baik. Sampai di mana level tingkah kekristenan kita? Apakah level kekristenan kita hanya sekadar mengenal Allah tetapi tidak dikenal oleh Allah? Ingatlah bahwa hidup ini ada batasnya. Akan tiba masanya kita sampai di titik terakhir. Akan tiba masanya kita akan menghembuskan napas terakhir. Bila titik terakhir tiba, apakah kita telah siap? Akan tiba saatnya kita akan berhadapan muka dengan Yesus Kristus. Saat itulah Yesus Kristus akan berterus terang kepada kita, berkata kepada kita, apakah kita dikenal olehnya atau tidak. Setiap detik hidup kita adalah kesempatan untuk kita bertobat. Masa kita hidup inilah kita bertobat, bukan setelah kita mati. Bukan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan waktu kita hidup ini kita menjauhkan diri dari Tuhan, tidak indah dengan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Tapi bila mati telah menyebut, baru terkaum-kaum mencari Tuhan, baru meraung-raung mencari gereja, mencari pesta. Jangan keraskan hati jika Tuhan menegurmu agar engkau bertobat. Jangan keraskan hati. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat. Tinggalkan segala kejahatanmu. Singkirkan segala bahala dari hidupmu. Miliki kerinduan, kesungguhan dan taat sepenuhnya hidup untuk diatur oleh firman Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Mari mulai dari hari ini izinkan Raja atas segala raja
yaitu Yesus Kristus meminta hidupmu sepenuhnya. Bukalah hatimu seluas-luasnya agar Yesus bertata di dalam hidupmu. Karena Yesus tahu siapa miliknya, ya, siapa kepunyaannya. Yesus tahu, Yesus kenal siapa kepunyaannya. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus telah mati bagi dosa kita semua. Untuk membalas kasih Tuhan Yesus, kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan segala kefasikan kita. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan dengan melakukan kehendak Bapa kita di surga. Jagalah kekudusan kita. Amen. Dan yang kedua, apa yang semua lakukan? Semua yang mengajak bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Semua yang mengajak segenap orang Israel berkumpul di Mezbah. Untuk apa mereka berkumpul di Mezbah? Ya, sebab mereka telah lama membawa haluan masing-masing. Mereka telah lama hidup tanpa persekutuan, mengasingkan diri dari persekutuan. Oleh sebab itu, ya, sebab tiada persekutuan, mereka hidup tidak berjaga-jaga seperti khotbah firman Tuhan yang telah kita pelajari dari sisi satu ataupun bagian satu. Ya. Akibat mereka tidak berjaga-jaga, bila serangan bangsa Filistin datang, mereka kalah dengan mudah. Sebab tiada persekutuan, mereka lemah, kalah saat diserang oleh orang Filistin. Sebab tiada persekutuan, mereka hidup tanpa hadirat Allah dan terus kalah di dalam kehidupan mereka. Kalah dan terus kalah. Maka di Mezbah mereka kembali berkumpul, mereka kembali bersekutu dalam Tuhan. Ya, mereka kembali bersekutu dalam Tuhan. Jemaat Tuhan dikasihi, ada sebuah contoh persekutuan yang sangat baik yang harus kita contohi dan kita lakukan di dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Amen. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai ke 12, ya, ketika ada seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum. Saat itu begitu banyak orang datang kepada Yesus, mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin orang lumpuh ini dapat dibawa kepada Yesus. Tetapi yang diringkaskan cerita, pada akhirnya dia mampu, orang lumpuh ini mampu bertemu dengan Yesus. Bukan hanya dia bertemu dengan Yesus, tetapi dia disembuhkan oleh Yesus. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bagaimana orang lumpuh ini mendapat kesembuhan yang luar biasa? Dia ada punya 4 orang teman. 4 orang teman dia ini memiliki persekutuan yang brilian. Mengapa saya berkatakan begitu? Mereka membawa orang ini, ya, datang kepada Yesus, di mana Yesus berada, di rumah itu penuh, tetapi mereka tidak putus asa disebabkan mereka punya persekutuan yang brilian dan mereka berusaha, mereka berkorban naik ke atas, bukan sesuatu yang senang. Mereka menepuk atap, dan bila atap telah ditebus, mereka menghulukan kawan mereka yang lumpuh ini ke bawah, betul-betul di tengah, di depan Yesus. Betul-betul. Ini sebuah kerjasama yang hebat, hasil dari persekutuan yang brilian, yang luar biasa, yang mantap. Bayangkan, seandainya orang lumpuh ini tidak punya teman yang punya persekutuan yang baik, bayangkan, pasti dia tidak akan mendapat kesembuhan. Pasti orang lumpuh ini tidak akan bertemu muka dengan Yesus. Ya, pasti dia tidak akan mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tidak akan adanya kesembuhan terjadi kepada orang lumpuh ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, di era kita di mana segala sesuatu didapatkan hanya dalam genggaman tangan, melalui handphone, gadget yang kita ada. Akibatnya begitu banyak orang yang menganggap keperluan untuk bersekutu bersama saudara seiman bukan lagi keperluan terpenting. Ini yang terjadi dengan gereja Tuhan di akhir zaman ini.
Oleh sebab itu banyak orang mengabaikan. Begitu banyak orang yang menjauhkan diri lalu mengasingkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Mereka menganggap semuanya sudah mereka perolehi melalui YouTube, melalui live streaming dari berbagai gereja, tanpa perlu adanya sebuah persekutuan dengan gereja lokal. Ibadah, pujian, penyembahan, khotbah telah tersedia di YouTube dan telah tersedia di berbagai live streaming tanpa perlu adanya bimbingan gereja lokal dan bimbingan dari seorang hamba Tuhan. Mereka merasakan mereka tidak memerlukan ini, tidak memerlukan gereja lokal, tidak memerlukan seorang hamba Tuhan. Pertanyaannya, apakah sesungguhnya nilai persekutuan sudah sepenuhnya tercakup di dalam live streaming, di dalam YouTube? Sudah pasti tidak. Mengapa? Sebab gereja Tuhan sejati pasti mengutamakan persekutuan bersama teman-teman seiman di gereja lokal. Itu yang Alkitab ajarkan, itu yang firman Tuhan ajarkan. Ya. Sebab itu Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakan domba-dombaku." Yesus memilih gembala. Untuk apa? Menggembalakan Anda sebagai domba-domba Kristus. Sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda, setinggi manapun ya pengetahuan Anda akan firman Tuhan, akan Alkitab ini, Anda tetap memerlukan gereja lokal. Anda tetap memerlukan seorang gembala. Meskipun semuanya Anda rasakan telah tersedia di YouTube, tersedia di live streaming. Ya. Gereja mula-mula terbentuk dari persekutuan orang-orang percaya dan dipimpin oleh para hamba Allah, oleh para rasul. Gereja Tuhan mula-mula punya persekutuan yang sangat indah, yang sungguh kuat. Setiap hari mereka mengadakan persekutuan dari rumah ke rumah. Setiap hari. Kisah Rasul 2 ayat 42, Kisah Rasul 2 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang mereka lakukan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bukan 2 kali, 3 kali seperti kita sekarang. Tiap-tiap hari. Bukan 15 menit, 30 menit, bukan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir-gilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Itu yang gereja mula-mula lakukan. Betapa hebatnya persekutuan mereka. Betapa indahnya kehidupan mereka karena sentiasa memiliki kehausan, kerinduan untuk bersekutu bersama. Paulus juga memberi nasihat kepada kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Siapa kita? Adalah orang percaya. Jika Anda adalah orang yang percaya yang telah menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat, pasti Anda tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah gereja lokal. Yang percaya katakan amin. Ya, seperti apa? Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Apakah Anda termasuk seperti ya orang yang sentiasa membiasakan diri, menjauhkan diri dari ibadah, dari persekutuan orang percaya? Paulus mendorong kita, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan persekutuan, melakukan pertemuan menjelang hari Tuhan yang dekat. Ini yang harus gereja Tuhan lakukan. Ingatlah peringatan daripada Paulus ini kepada kita. Bersekutulah
Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah gereja lokal. Saya tidak menghalang Anda untuk mengikuti ibadah di YouTube, pujian penyembahan, di live streaming, tidak. Tetapi utamakan persekutuan dengan gereja lokal. Karena di dalamnya ada nilai-nilai yang memampukan orang percaya untuk saling memperhatikan. Disitulah kita saling memperhatikan. Selain kita memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan dalam persekutuan, kita saling memperhatikan. Sehingga kita bertumbuh dalam iman dan roh kita akan sentiasa bernyala-nyala. Jika Anda sendiri-sendiri, apakah roh Anda akan bernyala? Dan juga saling mendorong dalam kasih. Saat kita saling memperhatikan, kita akan sedar akan keperluan seseorang, saudara seiman, sehingga kita dapat saling mendorong dalam kasih. Karena cara Tuhan untuk menolong seseorang biasanya dengan memakai teman-teman seiman untuk menjadi saluran kasihnya. Yang percaya katakan amin. Melalui komuniti persekutuan anak-anak Tuhan, kita dapat saling belajar, kita dapat saling menguatkan, kita saling melayani dengan penuh kasih. Kita saling memimpin, kita saling mendoakan, kita saling menolong satu antara dengan yang lain. Ini yang kita lakukan. Dan lewat persekutuan orang-orang percaya, kita saling menasihati. Persekutuan gereja lokal bukan berisi orang-orang kudus yang tidak memiliki kesalahan. Persekutuan gereja Tuhan adalah tempat orang-orang berdosa yang beroleh kasih karunia dan dibenarkan oleh karya Kristus. Dengan demikian, setiap anggota gereja Tuhan masih sangat mungkin untuk jatuh dalam dosa. Disinilah perlunya ada ruang untuk saling menasihati. Seperti menara doa online kita semalam, Cikgu Tony berkongsi firman Tuhan. Kita saling menasihati. Kita saling terbuka untuk dinasihati dengan firman Tuhan. Artinya, ketika ada anggota yang jatuh dalam dosa dan hidup di luar kebenaran, anggota tubuh Kristus yang lain akan dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan dan menasihati agar orang tersebut bertobat dan kembali ke jalannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selain itu, secara positif, setiap anggota tubuh Kristus saling membangun dengan nasihat-nasihat yang menguatkan setiap anggotanya agar sentiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tahukah Anda, tiada seorang pun yang sempurna 100% dan cukup kuat untuk menghadapi dan sanggup mengatasi berbagai masalah hidup sendirian. Mungkin untuk sementara, saya kuat, saya mampu. Tetapi untuk jangka waktu lama, sudah tentu akan sangat sulit untuk tetap terus bertahan, untuk tetap terus kuat dalam imannya. Tidak mungkin jika berterusan hanya sendirian. Tidak mungkin terus tetap dapat bertahan, terus tetap berdiri teguh. Bayangkan jika kita tidak memiliki teman-teman seiman yang sanggup mendukung, yang sanggup menasihati, yang sanggup memberi masukan, yang sanggup mengingat, menegur apabila kita menghadapi masalah. Tahukah Anda,
Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup sendiri. Tuhan berkata bahwa tidaklah baik apabila manusia itu hidup sendirian. Tidak baik. Pasti memerlukan teman, pasti memerlukan penolong, ya. Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk sosial yang harus saling terhubung dan berintegrasi agar dapat bersekutu dan saling menguatkan, meneguhkan, mengingatkan dan saling menolong. Ya, percaya katakan amin. Kepedulian adalah merupakan bagian dari persekutuan gereja Tuhan. Ya. Beban yang ditanggung sesungguhnya tidak ringan dan lama-kelamaan mampu membuat iman seseorang itu lemah. Siapa saja akan hilang pengharapan jika terus-menerus didera oleh masalah di dalam kehidupannya. Jika seorang terus-menerus memikul bebannya yang berat hanya sendirian, tiada siapa yang dapat bertahan. Karena itu, jemaat Tuhan dikasihi, diwajibkan untuk bersekutu dan saling tolong-menolong, dan dengan demikian kita menuruti perintah Yesus Kristus dari Galatia 6 ayat doa, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Yang percaya katakan amin. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Jangan lari dari persekutuan orang percaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita saling menjalin hubungan dengan anggota tubuh Kristus dalam persekutuan. Jangan pandang rendah, lalu mengabaikan, menjauhkan diri dan mengasingkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Marilah ya menjadi bagian yang baik dari sebuah tubuh Kristus. Bersekutulah dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Marilah kita saling menyirami diri dengan firman Tuhan yang aplikatif terhadap kehidupan sehari-harian melalui persekutuan anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita tidak akan kuat berjalan sendirian. Kita akan mudah lemah dan patah semangat berjalan sendirian. Mari bersekutu dalam kasih yang melalui persekutuan gereja lokal. Marilah kita saling membantu dalam persekutuan. Marilah kita saling mengingat, saling menasihati, saling menguatkan dalam persekutuan orang-orang percaya di mana Kristus bertata di atasnya sebagai kepala orang percaya. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, ya semua yang lakukan pada mereka. Semua mengajak mereka bersekutu, kemudian mereka berdoa bersama-sama. Segenap orang Israel ke Mizpah bersama-sama dengan semuanya. Semua mengajak mereka berdoa bersama-sama. Mereka bukan hanya berdoa, mereka juga berpuasa. Pada hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa yang terjadi? Mereka mengaku dosa mereka. Kami telah berdosa kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kami telah berdosa terhadap-Mu. Inilah yang mereka lakukan. Wow, bayangkan saat itu bagaimana suasana yang terjadi saat itu ketika mereka mengaku dosa mereka. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, betapa besarnya kasih Tuhan. Sebenarnya selama ini tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka, tidak kurang panjang untuk memberi mereka kemenangan, tetapi dosa mereka lah yang menghalang mereka.
Puji Tuhan pada kali ini ya mereka mengalami kebangunan rohani. Setelah mereka mengaku dosa mereka, tiada lagi yang menghalang ya tangan Tuhan untuk menolong mereka. Jadi sedang semua yang mempersembahkan korban bakaran, maka majulah orang Filistin menyerang mereka. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari itu. Tuhan mengguntur dari langit dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Tuhan mengacaukan musuh mereka, orang Filistin. Tuhan menggoncangkan orang Filistin sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Mereka menang melawan orang Filistin karena Tuhan turun tangan. Lalu keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar musuh mereka orang Filistin itu, memukul kalah musuh mereka orang Filistin itu sampai Helebeka. Wow. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan, dikalahkan, ditaklukkan oleh mereka, sehingga orang Filistin tidak memasuki daerah orang Israel. Mereka tidak mengaku lagi bahwa itu tanah mereka. Tangan Tuhan melawan Filistin seumur hidup semua. Wow, ini yang luar biasa. Dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Dimiliki mereka kembali mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitar dari tangan orang Filistin. Ini yang terjadi, sungguh dahsyat. Bertobat, berdosa, pasti dijawab. Ya percaya katakan amin. Setelah mereka membuang semua Allah lain dari kehidupan mereka, mereka bukan hanya sekadar bertobat. Mereka membuang semua Allah lain. Ego mereka juga menjadi Allah bagi mereka. Dan tiada lagi ego di dalam kehidupan mereka. Mereka menang terhadap keinginan daging mereka. Mereka menang terhadap keinginan mata mereka. Mereka menang terhadap Tuhan hidup mereka. Mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka mereka pun mendapat solusi dari Tuhan atas semua masalah kehidupan mereka. Tuhan turun tangan, Tuhan berperang bagi mereka, Tuhan memberi kemenangan kepada mereka, Tuhan menjawab doa mereka. Kemenangan terjadi pada saat itu. Kata doa memang tidak asing lagi bagi kita. Memang sangat akrab terdengar di telinga kita dan sering diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Namun ironisnya, belum semua orang percaya menjadikan doa sebagai gaya hidupnya setiap hari. Sehingga seringkali orang percaya melalaikan, mengabaikan, bahkan mengasingkan diri, menjauhkan diri dari doa. Buktinya, menolak diri dari kebaktian doa. Hanya beberapa orang saja yang datang, suatu gereja masih dibuka ketika kebaktian doa diadakan. Sekarang kita mengadakan menara doa online, itu pun tidak semua jemaat Tuhan yang mengikuti, yang hadir. Ada yang diberi pelayanan baru hadir, tiada pelayanan tidak hadir. Jikapun berdoa, hanya berdoa 3 doa yang paling sering dilakukan, yaitu doa pagi, doa makan, doa sebelum tidur. Ya, yang masing-masingnya hanya menghabiskan waktu sekitar 2-3 menit, paling lama 5 menit. Sungguh banyak orang yang berdoa hanya ketika memerlukan pertolongan Tuhan. Maka didayalah
Yeremia 3:3. Padahal sebagai orang percaya kita harus sedar berdoa harus menjadi gaya hidup. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau kita sedar doa orang benar sangat besar kuasanya, kita tidak akan menolak bila diajak bersekutu bersama untuk berdoa. Doa yang efektif adalah doa yang didoakan oleh orang benar. Ya, siapakah yang dimasukkan dengan orang benar? Orang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Roma 3 ayat 26. Ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang benar adalah orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga dibenarkan. Mereka bukannya tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang rendah hati saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Tahukah kita bahwa doa orang benar ya menggerakkan tangan Tuhan, menarik tangan Tuhan, menurunkan kuasanya dari surga. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa menggerakkan kerajaan Allah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya ya kepada teriakan mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, apa yang terjadi? Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tidak perlu menunggu lama. Tuhan tidak bertangguh-tangguh. Tuhan mendengar. Tuhan melepaskan. Tuhan turun tangan. Tuhan bekerja. Semua orang yang ada di bumi ini, ya semua manusia yang hidup di bumi ini boleh berdoa, boleh berseru, boleh berteriak kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang benar, kita memiliki hak keistimewaan tersendiri dari Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan. Doa kita menyentuh pintu surga. Doa kita menarik, menggerakkan tangan Tuhan, campur tangan di dalam gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Doa orang benar mengubah hidup. Sebagai orang benar, kita tentu ingat tentang Yabes, kehidupan Yabes. Ya. Yabes dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Hanya saja arti nama Yabes kemungkinan besar adalah gambaran dari apa yang Yabes alami dalam kehidupannya, yaitu kesakitan, kesukaran, dan penderitaan. Tetapi Yabes berdoa, Yabes berseru, Yabes berteriak kepada Tuhan Allah Israel. Apa yang Yabes doakan, apa yang Yabes serukan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan doanya. Perubahan hidup terjadi dalam kehidupan Yabes. Yabes mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Allah turun tangan. Allah mendatangkan, melimpahkan kasih karunia-Nya, mengubah hidup Yabes. Jika Allah menjawab doa Yabes, Allah juga menjawab doa kita sebagai gereja Tuhan yang telah dibenarkan. Yang percaya katakan amin.
Saat ini mungkin kehidupanmu tidak seperti yang kamu harapkan. Perjalanan hidupmu, langkahmu tersangkut, terhenti, tidak semulus yang kamu harapkan. Tetapi berdoalah, jangan putus asa. Saat ini pekerjaanmu terhenti, bisnismu terhenti, keluargamu tidak berjalan sesuai dengan harapanmu. Berdoalah kepada Tuhan seperti Yabes. Tetap berdoa. Saat lingkungan tempat kediamanmu, orang-orang yang engkau kenal, kasih, ya, dan belum lagi mereka mengenal Tuhan, belum lagi mereka terbuka mengenal Tuhan, keluarga kita juga belum mengenal Tuhan, berdoalah. Gereja kita tidak seperti yang kita harapkan. Gereja kita tidak berjalan mulus. Gereja kita banyak halangan, tantangan. Marilah kita berdoa. Jika doa Yabes dijawab, doa kita, orang benar pasti dijawab. Doa kita, orang benar menjangkau dunia. Ya. Mazmur 2 ayat 7-8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Yang berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pesertamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Secara fisik kita mungkin tidak dapat menjangkau seluruh dunia ini. Kita sangat terbatas untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tetapi melalui doa kita menjangkau seluruh bangsa di dunia ini melalui doa. Melalui doa kita berdoa agar negara kita diberkati, dimenangkan untuk Tuhan. Pemimpin-pemimpin kita diberkati oleh Tuhan lewat doa kita. Setiap suku bangsa yang ada di negara kita, setiap suku bangsa yang ada di mana mereka berada, di kampung-kampung, di ulu-ulu, di setiap taman perumahan di Bangka ini akan dimenangkan untuk Tuhan melalui doa orang doa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka dengan itu jemaat Tuhan, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan. Ya. Jangan ragu-ragu. Jangan bimbang ketika doa. Apakah doa aku dijawab? Jangan begitu. Bagaimana kita berdoa dengan penuh keyakinan? Kita berdoa dengan penuh keyakinan. Yakinlah, berimanlah, doa kita pasti dijawab. Jangan hanya sekali, dua kali berdoa dan lepas itu tidak mau berdoa, berhenti berdoa, putus asa. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dasar keyakinan kita adalah firman Tuhan yang kita pegang. Jadi biasakan berdoa dengan memegang janji Tuhan untuk permohonan doa kita. Berdoalah, berimanlah, doa kita pasti dijawab. Kedua, saling mengaku dan saling mendoakan. Saling mengaku dosa, bukan saling menyalahkan. Bukan saling menunjuk dosa. Dan kemudian kita saling mendoakan, bukan saling menjatuh, bukan saling menikam, bukan saling memfitnah, bukan saling menggosip, bukan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk saling mengaku dosa kita. Aku bersalah kepadamu. Ya, bukan berkata dia yang bersalah, dia yang memulaikan. Karena perempuan inilah, karena ular inilah, bukan. Tetapi marilah merendahkan diri, saling mengaku dosa kita. Kemudian kita saling mendoakan. Ketiga, harus memiliki ketekunan. Kesungguhan dalam doa melibatkan ketekunan. Jangan mudah putus asa seperti yang saya katakan tadi. Contoh, Elia, dia tidak putus asa bila sekali dua kali berdoa, ya, tetapi belum nampak awan mendung.
Alia bertekun berdoa sampai 7 kali, sampai doanya dijawab, sampai muncul awan besar, sehingga hujan yang lebat terjadi. Marilah berdoa dengan penuh ketekunan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita telah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila hamba Tuhan datang kepada mereka, menegur mereka dengan firman Tuhan, mengajak mereka bertobat, mereka bertobat. Bila hamba Tuhan menegur mereka dengan firman Tuhan, mengajak mereka kembali bersekutu, mereka kembali bersekutu. Bila hamba Tuhan menegur mereka dengan firman Tuhan, mengajak mereka berdoa bersama-sama, mereka datang bersekutu, berdoa bersama-sama, menjauhkan diri dari kesibukan, dari pekerjaan mereka, mengkhususkan masa bagi Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, bagaimana dengan Anda? Sebagai gereja Tuhan yang telah menerima Tuhan, coba Anda perhatikan, selidiki bagaimana label kekristenan Anda. Jangan hanya mengenal Allah, tetapi Anda tidak dikenal Allah. Marilah bertobat dari dosa. Marilah bersekutu bersama saudara seiman. Jangan menjauhkan diri. Jangan menolak diri dari persekutuan orang percaya di gereja lokal. Marilah kita berdoa bersama-sama, mendoakan keluarga kita, mendoakan gereja kita, mendoakan negara kita, mendoakan bangsa kita, dan banyak lagi yang harus kita doakan. Doa benar, sungguh besar kuasanya. Dan percayalah, ya, gereja Tuhan akan menjadi gereja yang sentiasa berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas teguran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih juga Engkau telah memakai hamba-Mu ini. Engkau telah memberi roh keberanian yang daripada-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menegur jemaat yang Engkau kasihi, yang sangat Engkau hargai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, agar kami Tuhan sentiasa menjadi orang yang menang, bukan menang bagi dunia, tetapi menang Tuhan bagi Engkau. Karena Engkau di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Bangkitkan gereja-Mu dari kekalahan di dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap berdiri teguh sampai Maranatha. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menjalankan perjamuan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, agar kami Tuhan mengadakan perjamuan ini sesuai dengan perintah-Mu, mengingatkan Tuhan betapa besar, betapa agungnya kasih-Mu bagi diri kami. Kau sanggup memberi anak tunggal-Mu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, Bapa. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, gereja Tuhan. Ya, jadi selepas ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengadakan perjamuan Tuhan. Sila ambil roti dan air untuk kita sama-sama serentak mengadakan perjamuan Tuhan. Sudah sedia, jemaat Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Injil Markus 14 ayat 22 sampai 25. Kita buka kitab kita di dalam Injil Markus.
Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai ke 25. Demikian firman Tuhan. Saya baca dalam bahasa Iban ya. Lepas tidak makai, Yesus ngambil roti lalu minta terima kasih lalu mecah ke rotinya serta nyuak ke yang tidak murid ya kok ya ambil tu lalu empat tu tubuh aku. Udahnya yang ngambil mangkuk beri terima kasih ngagai Allah Ta'ala lalu nyuak ke mangkuknya ngagai sidak lalu semua sidak belah ngirup ari mangkuknya ke Yesus tu darah aku ti dekat dipansut ketika orang mayuah darah aku ti dikena nanggam sempekat baru Allah Ta'ala aku madah ke kita aku baru makai ngirup ai anggur datai kemaya aku ngirup ya ai anggur ti baru dalam perintah Allah Ta'ala. Jemaat Tuhan dikasihi, syarat kita semua di rumah masing-masing telah sedia roti dan air. Jika sudah, mari kita sama-sama melakukannya dengan serentak. Jadi ikut Yesus, ambil tu lepas tidak makai Yesus ngambil roti, lalu beri terima kasih, lalu mecah ke rotinya, serta nyuak ke yang tidak murid ya ambil tu, lalu empat tu tubuh aku. Mari sekarang kita makai. Kau Yesus tu darah aku tidak dipansut ketika orang mayuah darah aku tidak kena nanggam sepekat baru Allah Ta'ala alam kita belang hirup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah selesai menjalankan pesan-Mu untuk mengadakan perjamuan Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang tidak dapat kami bayar lewat kematian-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Terima kasih atas pengampunan yang telah Engkau beri. Terima kasih karena Tuhan menyucikan kami dari segala dosa kami, dan kini kami diangkat menjadi anak-Mu dan juga kami telah menjadi orang benar. Jangan pimpinlah setiap langkah kami agar sentiasa berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka lakukan sepanjang minggu, kemanapun mereka pergi, tangan-Mu yang maha kuasa yang menyertai mereka, yang memimpin mereka dan memberi mereka kemenangan. Engkau berperang bagi mereka. Berkati jemaat-Mu agar seperti pasir di tepi laut dan juga seperti bintang-bintang di langit. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keperluan mereka, berkati seluruh kehidupan mereka dengan kelimpahan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu, Kaulah Allah kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin, haleluya. Jemaat Tuhan, sampai sekian ya ibadah kita. Tuhan memberkati. Jumpa lagi kita pada minggu hadapan.